kita lanjutkan dari part sebelumnya. Jadi untuk maksimin, perhitungan khususnya juga ada di video terpisah seperti dengan maximax. Tipe pengambilan keputusan yang ketiga dari yang tipe kedua adalah criterion of realism atau kita sebut sebagai Hurwitz. Di sini yang kita lakukan adalah kita mengukur weighted average compromise. Ya, jadi Hurwitz ini kita mau melihat kadar optimistik dan pesimistik yang kita miliki. Jadi yang kita akan gunakan adalah yang kita sebut sebagai coefficient realism atau kita sebut sebagai nilai alfa. Nilai alfa ini akan berkisar antara 0 atau 1. Jadi kalau kita sebut nilai alfa ini adalah 0, kita anggap bahwa diri kita ini sangat pesimis. Sedangkan kalau kita 1, kita anggap diri kita ini sangat optimis. Jadi biasanya kisaran angkanya 0 sampai 1. Nah, kita akan mencoba menghitung weighted average untuk setiap alternatif. Dari sini kita tinggal memilih alternatif dengan nilai yang paling tinggi. Rumus weighted average sendiri tampak seperti yang di depan ini, yaitu alfa kali maksimum di dalam row itu ditambah dengan 1 minus alfa dikali minimum di dalam row. Nah, cara perhitungan juga ada di ada video terpisah. Yang berikutnya tentang equally likely atau kita sebut sebagai Laplace. Di sini kita akan mencoba mempertimbangkan semua hasil dari setiap alternatif dengan cara kita mengukur nilai rata-ratanya. Ya, rata-rata dengan nilai tertinggi itu yang kita gunakan. Perhitungan lebih lanjut ada di video yang terpisah. Lalu yang kelima yaitu minimax regret. Di sini kita akan mencoba menghitung opportunity loss ya, atau kita sebut sebagai regret kita, yaitu merupakan selisih antara keuntungan yang optimal serta hasil aktual dari keputusan kita. Jadi yang pertama kita harus buat di sini adalah tabel opportunity loss-nya. Kemudian kita menghitung opportunity loss ya, dengan cara mengurangi dari setiap hasil kolom nilai terbaik. Ya, baru kita temukan opportunity loss terbesar dan kita pilih alternatif dengan jumlah opportunity loss yang terkecil. Untuk lebih lanjut perhitungan opportunity loss atau minimax regret maksud saya itu ada di video terpisah. Nah, tipe yang ketiga yaitu pengambilan keputusan di bawah resiko merupakan pengambilan keputusan yang terjadi jika ada beberapa kemungkinan keadaan state of nature atau kita sebut keadaan alam dan probabilitas yang terkait dengan setiap keadaan yang mungkin diketahui. Biasanya metode yang paling populer digunakan itu adalah expected monetary value atau EMV. Nah, tetapi selain EMV sebenarnya di tipe ketiga ini kita ada 4 jenis perhitungan yang bisa digunakan. Ya. Jadi yang pertama adalah EMV itu sendiri, kemudian expected value of perfect information atau EVPI, lalu ada yang namanya expected opportunity loss atau EOL, dan yang terakhir adalah sensitivity analysis. Di dalam EMV atau expected monetary value, kita akan memilih nilai EMV yang terbesar ya, dengan menggunakan rumus EMV seperti berikut, yaitu X atau payoff. Payoff itu kita sebut sebagai hasil yang kita dapatkan. Jadi kita bisa mendapatkan payoff misalnya kayak kalian menghitung profit ya, kayak revenue kurangin biaya, dapat berapa kita, profit kah atau loss kah misalnya. Atau ketika kalian menghitung hanya terkait biaya gitu ya, kita mendapatkan total biaya, itu payoff-nya. Jadi payoff itu macam-macam tergantung jenis data yang kalian ketahui ya. Payoff itu kita akan coba kalikan dengan probabilitas dari kemungkinan terjadi payoff tersebut. Nah, perhitungan EMV ada di video terpisah juga.
Berikutnya yaitu Expected Value of Perfect Information atau EVPI, di mana EVPI itu adalah batas atas jumlah yang harus dibayar untuk mendapatkan informasi tambahan. Jadi istilah maksimum biaya yang mau kita keluarkan untuk mendapatkan informasi tambahan. EVPI itu didapatkan dengan cara mengurangi EVWPI dengan maksimum dari EMV. Ya, jadi ini kita akan combine dengan nilai EMV tadi. Nah, apa itu EVWPI? EVWPI adalah rata-rata return jangka panjang apabila kita memiliki informasi yang sempurna sebelum terjadi keputusan yang dibuat. Ya. Untuk perhitungannya sendiri juga ada di video terpisah. Lalu berikutnya adalah EOL atau Expected Opportunity Loss. Dalam Expected Opportunity Loss atau EOL, ya, kita akan memilih ya biaya ya yang paling rendah. Jadi kasarannya kita akan mencoba ini hampir mirip dengan yang minimax regret dalam artian kita mau meminimalkan loss yang mungkin terjadi. Jadi langkah pertamanya kita harus buat dulu tabel opportunity loss, baru kita menghitung alternatif yang lain dengan EMV. Caranya seperti itu ya. Tapi gimana perhitungan lebih detailnya kita lihat di video yang terpisah. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai sensitivity analysis. Analisis sensitivitas atau kita sebut sebagai sensitivity analysis adalah bagaimana kita mencoba melihat apakah kemungkinan atau keputusan yang sudah kita tentukan sebelumnya akan berubah apabila terjadi perubahan input data yang berbeda. Jadi istilahnya sampai sejauh mana kita akan tetap mempertahankan keputusan kita ya dalam taraf mana. Misalnya apabila probabilitas maksimal sampai angka berapa sehingga kita mengatakan bahwa kita tidak akan merubah keputusan, atau ketika probabilitas sudah mencapai angka berapa kita akan mengubah keputusan kita. Misalnya seperti itu. Jadi misalnya dengan contoh dari Thomson-Lambert ini ya, kita akan menganalogikan P adalah probabilitas dari hal-hal yang menguntungkan kita. Jadi kalau di Thomson-Lambert ini kan adalah pasar yang menguntungkan gitu ya. Lalu 1 minus P adalah probabilitas ketika terjadi hal yang tidak menguntungkan kita, yaitu misalnya pasar yang tidak menguntungkan. Jadi di sini kita akan mengcombine nilai EMV ya. Ketika kita sudah menghitung nilai EMV untuk setiap alternatif ya. Kita kan ada 3 alternatif ya. Kita membuat pabrik yang besar, membuat pabrik yang kecil, atau tidak melakukan pembuatan pabrik, gitu kan, do nothing. Nah, di sini kita akan mencoba menghitung nilai EMV masing-masing, hanya saja nilai probabilitas kita ubah dengan nilai P dan 1 minus P. Seperti itu. Jadi P untuk probabilitas pasar yang menguntungkan, 1 minus P untuk probabilitas pasar yang tidak menguntungkan. Nah, nanti pasti kita akan mendapatkan bentuk persamaan matematika seperti ini. Jadi EMV pabrik yang besar adalah 380.000 P kurang 180.000 gitu. EMV pabrik kecil adalah 120.000 P dikurangin 20.000. Nah, kebetulan untuk EMV do nothing ya, 0 dikalikan berapapun kan tetap hasilnya 0. Jadi kita dapat nilai EMV do nothing itu tetap 0. Nah, seperti apa perhitungannya? Bagaimana cara menghitungnya? Ini ada di video terpisah. Jadi silahkan dipelajari secara detail di sana. Jadi ini adalah rangkuman dari materi-materi yang kita pelajari dalam minggu ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.